dan selamat datang kami ucapkan pada acara Workshop Komposisi Musik dengan tema Etno Sinematik dan Performance Scoring, menghidupkan narasi melalui akar tradisi pada 19 sampai 21 Mei tahun 2020. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah? Senang sekali saya Cynthia Jalani dapat memandu acara pada pagi hari ini. Izinkan kami menyapa tamu-tamu kehormatan yang sudah hadir. Yang terhormat Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Fadli Junaidi, SSTP. Yang kami hormati Kepala UPTD Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat, Bapak M. David, SSTP. Yang kami hormati Pejabat Struktural dan Fungsional UPTD Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat, narasumber dan moderator, dan yang teristimewa, peserta workshop komposisi musik UPTD Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat tahun 2026. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita mendengarkan laporan Kepala UPTD Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat kepada Bapak M. David, SSTP. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Yang kami hormati Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Fadli Junaidi, SSTP. Selanjutnya yang kami hormati para pejabat struktural dan fungsional di lingkup Dinas Kebudayaan UPTD Taman Budaya yang hadir pada kesempatan ini. Ada Pak Ade dari Kepala Seksi Kreasi dan Produk Seni, kemudian Pak Ivan, Kepala Seksi Pergelaran dan Pameran, ada Pak Nufrizon atau Buya Neker dari Dinas Kebudayaan. Selanjutnya yang kami hormati para narasumber, moderator yang sudah hadir membersamai kita pada kesempatan ini. Selamat datang kami ucapkan Bapak Muhammad Dery. Dan kita masih menunggu narasumber kita yang satu lagi, Bapak Indra Arifin, MSN. Dan juga nanti kita akan didampingi oleh moderator, ini Bapak Gentri Harizal. Selanjutnya yang kami hormati karyawan, karyawati lingkup UPTD Taman Budaya. Selanjutnya yang kami hormati dan tentu saja kami banggakan para peserta, adik-adik kami yang akan menimba ilmu selama lebih kurang 3 hari ke depan dalam rangka mengikuti workshop komposisi musik. Dan juga yang kami hormati para panitia pendukung acara yang hadir pada kesempatan ini, yang telah mempersiapkan kegiatan kita ini sehingga berjalan dengan baik dan lancar. Dasar dari kegiatan workshop ini yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Selanjutnya yang kedua yaitu Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2024 tentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasional. Selanjutnya mungkin DPA Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat UPTD Taman Budaya. Yang kedua, tujuan dari kegiatan workshop kita ini, yang pertama itu tentu saja mengeksplorasi mungkin ya kemampuan dari adik-adik peserta musik nanti dengan didampingi oleh narasumber yang sudah sangat berpengalaman di bidang musik. Nah, ini dalam rangka nantinya diharapkan ini adik-adik peserta dapat menciptakan karya baru. Kami melihat masih muda-muda, sangat dan masih
memiliki potensi untuk mengeksplor kemampuan diri masing-masing dalam rangka menciptakan karya nanti, terutama di bidang musik. Musik di workshop ini kita tetap berdasar kepada musik tradisi, walaupun nanti akan kita coba kembangkan dengan kita padukan dengan komposisi musik modern, bahkan musik digital nanti. Tapi tetap dengan catatan tidak menghilangkan nilai-nilai dari tradisi musik tersebut. Hadirin yang berbahagia, melestarikan budaya adalah kewajiban kita bersama, terutama bagi generasi muda. Ada banyak sekali cara untuk melestarikan budaya, khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Salah satunya dengan program workshop komposisi musik dari UPTD Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu marilah kita dengarkan bersama sambutan sekaligus membuka acara secara resmi oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, kepada Bapak Fadli Junaidi SSTP. Disilahkan. Sungguh banyak kayu di rimbo, sampai basarang si puduang balam. Sambutlah salam dari ambo, salam kemuliaan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur tak henti-hentinya selalu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada acara workshop komposisi musik yang digagas oleh UPTD Taman Budaya yang dilaksanakan di lantai 4 Gedung Kebudayaan Sumatera Barat. Salawat dan salam tak lupa juga selalu kita sampaikan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW yang sudah mewariskan kita dua pusaka yakni Al-Quran dan Hadis, di mana kita dijanjikan apabila kita bisa mengamalkan dua pusaka tersebut, nantinya kita akan sama-sama bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama yang kami hormati Kepala Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat Bapak M. David SSTP. Kemudian yang kami hormati Bapak-bapak narasumber, terima kasih Pak, selamat datang di Dinas Kebudayaan. Kemudian yang kami hormati juga rekan-rekan pejabat struktural dan fungsional di lingkup UPTD Taman Budaya. Musik tradisi Minangkabau lahir dari denyut kehidupan orang Minang, dari bunyi talempong di Alek Nagari, dari dendang saluang yang mengalun di malam hari, dari tabuhan gendang tasa yang mengobarkan semangat, sampai pada irama rabab yang menyampaikan kabar dan petuah kehidupan. Karena itulah kebudayaan bukan hanya warisan yang disimpan dalam ingatan, tetapi amanah yang harus dihidupkan, dikembangkan, dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Dalam konteks inilah pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Kebudayaan dan UPTD Taman Budaya Sumatera Barat terus berupaya menghadirkan ruang-ruang kreatif bagi para pelaku seni dan generasi muda untuk tumbuh, berkarya, dan memperkuat identitas budaya Minangkabau di tengah arus perkembangan dunia modern. Workshop ini bukan sekedar pelatihan teknis musik, tetapi sebuah ruang pertemuan antara tradisi dan masa depan. Disinilah akar budaya dipertemukan dengan teknologi, bunyi-bunyi tradisi dipadukan dengan perkembangan audiovisual modern, sehingga lahirlah karya-karya baru yang tidak kehilangan jati diri. Dari sinilah nantinya lahir karya-karya audiovisual yang berkarakter lokal maupun memiliki kualitas global. Karya-karya yang mampu memperkenalkan identitas budaya Minangkabau kepada dunia luas melalui medium seni modern. Kepada seluruh peserta kami berpesan, manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Jadikan workshop ini sebagai ruang belajar, ruang eksplorasi, ruang mencari identitas artistik, dan ruang memperluas jaringan kreatif. Jangan takut bereksperimen, jangan ragu menggali tradisi, karena di sanalah kekuatan utama kebudayaan Minangkabau. Kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksana kegiatan ini, khususnya UPTD Taman Budaya Sumatera Barat, para narasumber, mentor, praktisi seni, dan seluruh panitia pelaksana yang sudah bekerja dengan penuh dedikasi. Sebelum kami akhiri sambutan Bapak Kadis ini, kami ingin menyampaikan sesuatu. Ini kami sering mendengar, ini yang pernah terjadi Pak narasumber. Kita sekarang ini sering mendengar musik-musik Indonesia ataupun Minangkabau itu menggunakan
AI, kecerdasan buatan. Nah, ini pesan kami untuk para peserta, mungkin kita bersama di sini. Kalau bagi kami pandangan pribadi, AI ini mempunyai posisi positif dan juga negatif. Nah, di satu sisi memang positif, ini bisa mempercepat produksi. Nah, dan memang kalau dilihat dari sisi negatifnya, terutama ini untuk kepada para pencipta lagu. Ini mereka tidak bertentangan karena katanya itu menghilangkan keorientalan atau keaslian dari sebuah lagu. Nah, ini harus menjadi perhatian bagi kita semua. Karena kami yakin di sini adik-adik kami kok pastinya lah kancang kok. Lah hebatnya menggunakan AI kok. Nah, ini perlu hati-hati juga untuk menggunakannya. Jangan sampai nanti dengan kecerdasan buatan ini dalam hal musik nanti bermasalah. Misalnya contohnya adik-adik menggunakan lagu pencipta lagu Minangkabau dari ciptaan Bapak Iko. Nah, kadang-kadang kalau ada minta izin kadang-kadang wah itu bisa jadi permasalahan nantinya ke depan. Nah, itu kami ingatkan saja, sebaiknya kita gunakan aja lah bagaimana orang Minang seharusnya. Kalau memakai sesuatu tuh mengecek dulu, jangan langsung-langsung. Sekedar minta izin saja, sampai lupa izin Ambo memakai lagu apa untuk menggunakan AI untuk kebutuhan ini. Nah, tergantunglah dari beliau nanti seperti apa jawabannya. Kalau kami rasa, kalau bagi seorang pencipta lagu, kalau lagunya digunakan untuk sebuah hal yang positif, kami rasa beliau tidak akan mempersulit atau menghambat. Nah, mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama. Terima kasih untuk seluruh adik-adik yang sudah hadir pada workshop komposisi musik. Kami ucapkan selamat datang dan selamat melaksanakan aktivitas selama pelaksanaan workshop. Ambil seluruh ilmu-ilmu yang akan diberikan oleh para narasumber karena pelaksanaan dari tanggal hari ini sampai tanggal 21. Itu saja yang dapat kami sampaikan dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Workshop komposisi musik dengan tema etnosinematik dan performance scoring menghidupkan narasi melalui akar tradisi pada hari ini tanggal 19 Mei tahun 2026 secara resmi kami buka. Perkenalan diri saya sebagai moderator adalah Gentri Rizal. Pekerjaan saat ini adalah sebagai salah satu staf di Taman Budaya. Kemudian berikutnya kita perkenalkan narasumber kita. Yang pertama Bapak Indra Arifin atau Bang Indra. Panggilnya siapa? Maunya panggil abang atau bapak? Gimana? Udah. Bang Indra ini kita ucapkan selamat kepada beliau karena baru saja kemarin hari Rabu ya Bang In melangsungkan pertunjukan musik untuk ujian terbuka di Gedung Uri Adam isi Padang Panjang. Kebetulan kami sama Pak Kepala Taman Budaya dan Pak Kasih ikut menyaksikan, cuma nggak sempat ketemu sama Bang In. Selamat Pak In. Yang kedua adalah Bang Muhammad Dery ya. Bang Muhammad Dery ini juga sebagai salah satu dosen di isi Padang Panjang sama kayak Bang Indra. Beliau ini, kalau Bang Indra ini karena tema kita adalah apa namanya itu menghidupkan narasi melalui tradisi, karena percampuran antara basic kita tradisi, terus nanti baru kita olah kolaborasi dengan yang modern lah. Kita juga bawa narasumber 2 orang yang satunya memang ahli riset yang tentang tradisi, yang di sana diisi Padang Panjang juga sebagai dosen karawitan ya Bang In. Kemudian background yang Bang Dery, khusus musik barat atau musik apa namanya itu? Musik barat, musik film. Ya, musik barat, musik film, karena beliau sekolah menengahnya kejuruannya di SMM, kemudian S1-nya di ISI Jogja, kemudian S2-nya juga di ISI Jogja. Jadi pakarnya lah beliau dalam orkestrasi. Saya juga dulu tamat jurusan musik, tapi di isi Padang Panjang yang yang kampungnya enggak Bang In. Jurusan musik juga, tapi sebelumnya
juga sekolah di SMKI, SMK 7 Padang. Tapi jurusannya waktu itu karena masih SMKI, jurusan Karawitan. Jadi dapat 2 juga. Ada tradisinya sakete, ada modernnya lah sampai di Padang Panjang. Ya, saya membawakan materi tentang peran musik dalam film, teater, dan tari. Sorry, saya pindah ke sini ya karena agak buram. Memahami fungsi scoring sebagai elemen naratif dan emosional. Presented by Muhammad dari SSN MSN, email muhammaddari65@gmail.com. Menurut kamu apa itu musik? Namanya siapa? Kansa. Menurut Kansa, musik itu apa? Musik itu adalah susunan nada dan menghasilkan bunyi. Oke, susunan nada dan menghasilkan bunyi. Ada siapa lagi? Musik itu merupakan ungkapan ekspresi dari diri seseorang yang dicurahkan melewati susunan nada, urutan bunyi-bunyian yang dirangkum menjadi sebuah komposisi musik. Musik adalah suatu iringan untuk pertunjukan. Suatu apa? Suatu iringan untuk pertunjukan. Teman-teman pernah dengar paduan suara di zaman Renaissance enggak? Jadi di zaman dulu, di zaman Renaissance, itu musik kan berkembang di gereja. Ya kan? Dari gereja pergi ke istana. Nah disitulah mulai musik itu dibawakan secara untuk manusia, untuk hal-hal duniawi. Oke? Di zaman dulu musik itu apalagi kur itu mulai berkembang tuh di zaman Renaissance. Di zaman Renaissance itu bahkan tidak ada tempo teman-teman. Jangankan ritme, tempo aja tidak ada. Berarti apakah mungkin kalau misalnya musik itu tidak pakai ritme? Mungkin kan? Terus lagi, ini yang paling dasar. Apakah musik itu harus enak didengar? Tidak. Oke? Enaknya abang bisa nggak enak di teman-teman. Begitupun sebaliknya. Nah terus apa sih yang bikin orang-orang mengatakan, oh musik itu enak, oh musik A enak, musik B tidak enak, musik C ya so-so lah. Bunyi gitu loh, misalnya kita mikir kayak gitu. Apakah segala hal itu tuh musik? Misalnya teman-teman lagi di jalan lihat orang bawa motor ereking, wang gitu, musik nggak itu? Bunyi. Oke, sekarang berarti kita udah tahu ada musik, ada bunyi. Oke. Sekarang gini. Kita lagi dalam ruangan ini kita dengar kipas angin. Kipas angin ini musik apa enggak? Bunyi. Oke. Nah, nih apakah suara knalpot motor adalah musik? Pernahkah, apakah bahkan suara kaki itu adalah musik? Tadi teman-teman kita bahas tentang ritme. Sekarang kalau kita jalan, ada ritmenya enggak? Nah, apakah itu musik? Mana? Tadi kan kita bilang salah satu unsur dari musik adalah ritme. Kalau kita jalan, suara kaki kita napak di tanah, itu kan ada ritmenya. Tuk, 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 tuk. Ritme kan itu? Apakah itu musik? Di dalam karyanya John Cage, karya ini memiliki 3 bagian. Bagian pertama isinya tacet. Tacet tahu? Itu bahasa musik yang artinya tidak memainkan apa-apa. Di bagian kedua isinya tacet. Di bagian ketiga isinya tacet. Jadi dari semua bagian yang ada di musiknya itu tidak ada satupun nada di dalamnya. Nah itu karya dari John Cage. Nah dalam karya ini dia sebenarnya ingin mempertanyakan apa sih yang dimaksud dengan musik. Jadi dia ingin memperlihatkan ke orang-orang bahwa sebenarnya suara musik itu bukan hanya ada yang ada di atas panggung.
Nah, kalau teman-teman nanti buka YouTube, buka John Cage 433, itu teman-teman akan cuma melihat ada orang duduk di depan piano, buka pianonya, terus hidupin jam waker gitu, tit, udah dia diem. Bahkan di situasi sesunyi apapun, itu ada musik teman-teman. Tahu nggak dari mana? Dari dalam hati kita. Dari dalam pikiran kita. Ya kan? Jadi kita itu tidak lepas dari bunyi teman-teman. Oke, lanjut Bang. Oke, musik dan manusia. Kenapa manusia sejak zaman dulu membuat musik? Kenapa musik selalu hadir dalam kehidupan manusia? Ya kan, kalau teman-teman lihat dari sejarah, zaman-zaman purba, waktu zaman orang masih bahasa itu mungkin masih wak, wak, wak. Nah, saya kayak gitu. Misalnya kita nanya, udah makan belum? Wak, wak, wak. Gitu. Jadi bahasa itu belum ada, tapi orang sudah membuat musik. Kenapa? Karena balik lagi, musik itu adalah penyampaian pesan, itu adalah media komunikasi teman-teman. Ya kan? Misalnya teman-teman bikin musik di sini. Mungkin nggak di Amerika sana teman-teman kirim musik teman-teman ke sana terus bisa nggak dinikmati sama orang sana? Ada kemungkinan bisa kan? Nah balik lagi, jadi musik itu adalah media komunikasi sebenarnya, bahasa. Makanya teman-teman sering ngelihat kalau musik itu adalah bahasa yang universal. Karena semua orang tuh bisa menikmati musik. Tidak dengan lirik, bahkan tidak dengan lirik. Itulah kenapa musik itu tuh selalu hadir. Dari zaman dulu, dari belum adanya Masehi nih orang udah bikin musik. Terus kenapa banyak orang sangat dekat dengan musik? Kenapa musik dapat mempengaruhi emosi seseorang? Kenapa? Nih kalau teman-teman lihat di situ ada gambar Bernadia, cantik ya. Kenapa sekarang Bernadia begitu besar? Padahal kalau kita lihat mungkin setahun 2 tahun yang lalu dia masih nyanyi di kafe. Belum ada yang belum ada yang tahu lagunya kayak gimana. Belum, ya dia masih jadi cici-cici Surabaya lah. Gitu. Kenapa bisa sekarang sehebat ini? Apa yang bikin dia itu besar? Lagu-lagunya lebih relate. Apa lagi? Apa lagi? Sambil makan boleh loh. Apa? Apa? Banyak disukai, cantik ya. Apa? Lagunya, oh lagunya. Oke, berarti apa? Musik itu tuh apa? Pesan kan? Berarti pesan yang dibawakan oleh lagu-lagunya Bernadia itu nyampe ke teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, nih, jadi abang agak lupa jumlahnya berapa. Jadi setiap hari itu, kalau tidak salah ya, ada 400.000 lagu di-upload setiap hari di Spotify. Jadi buat kita bisa, kenapa si Bernadia ini bisa naik nih? Dibanding berapa ratus ribu lainnya. Kenapa? Karena itu tadi, karena dia menyampaikan pesan itu dengan baik. Kalau teman-teman perhatikan, dibandingkan lagu Bernadia dengan lagu-lagu yang lain, Bernadia itu membawakan lagu yang mellow, tapi di bagian akhir setiap kalimat lagunya itu pendek. Aneh kan? Bandingkan dengan Mahalini contoh. Terus siapa? Tiara Andini, Ghea Indrawari, siapapun itu. Teman-teman rasain, kenapa kok si Bernadia ini dia suka membawakan lagu itu setiap kalimat di akhir itu pendek. Nah itu ada hubungannya sama produksi musik teman-teman. Kenapa? Karena dia ingin membawakan, teman-teman kalau nangis gimana? Sesek kan? Dia ingin si pendengarnya ingin mendapatkan suasana sesak itu. Perasaan sesak itu. Nah itu, jadi kita sebagai seorang komposer, teman-teman nanti sebagai seorang pencipta, itu
kita akan melihat musik dari hal terkecil itu. Nah, itulah yang teman-teman dapatkan. Nah, dari sini kita jadi ngerasa, oh aku harus, kalau aku galau aku suka dengar lagu bernadia. Oh aku segini, aku harus begini-gini. Bahkan ada yang non muslim nggak? Nah, di non muslim bahkan musik itu dibawakan sebagai ritual, sebagai upacara. Iya kan? Nah itu, jadi musik itu memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Oke lanjut Bang. Nah, musik adalah media komunikasi. Musik itu menyampaikan emosi, suasana, energi, identitas, dan pengalaman. Nah, semuanya itu, emosi, suasana, energi, identitas, pengalaman, itu semuanya berhubungan dengan latar belakang teman-teman. Teman-teman kalau sedih itu kenapa lagunya mellow? Kalau teman-teman lagi bersemangat kenapa lagunya progresif? Nah itu dari mana? Titik menentukan itu dari mana? Gak ada kan? Latar belakang aja. Intinya gini. Kita melenceng dikit. Teman-teman dari mana bisa tahu kalau kuntilanak itu seram? Gak tahu kan? Tuh, gak tahu kan? Proses munculnya. Tapi kenapa kok bilang, oh kuntilanak, aku takut. Kenapa bisa kayak gitu? Sama halnya. Jadi kuntilanak sekarang kita bilang itu serem, ya karena kita dari latar belakang kita bilang bahwa bentuk cewek menggunakan pakaian putih dengan rambut yang gini ke bawah itu adalah sesuatu yang seram. Namanya kuntilanak. Oke? Sampai sini? Paham poinnya? Sebenarnya musik sama visual itu sebenarnya berdampingan. Kalau misalnya gini, balik lagi ke Ina. Misalnya, Ina tebak ya, ini ekspresi muka abang lagi ngapain nih? Abang lagi ngapain? Nangis, padahal mah tadi nih. Sama kan? Jadi suara sama visual, audio visual itu berdampingan teman-teman. Kalau misalnya cuma ada satu hal, ya tidak akan utuh gitu. Lanjut Bang. Nah, jadi fungsi musik. Jadi di situ kan fungsi si audio itu tadi. Dalam film, teater, dan tari, musik membantu menyampaikan emosi, membangun atmosfer, memperkuat cerita, mengatur ritme, memberi identitas, dan menghidupkan pertunjukan. Nah, ini yang kita perkuat. Mungkin ada teman-teman di sini yang udah memulai produksi musik? Sudah ya? Nah, itu yang kita perkuat di sini. Oke, lanjut Bang. Musik yang sesuai, musik yang harus sesuai dengan interpretasi karya. Maka komposer harus memahami tujuan karya, pesan, emosi, budaya, dan konteks pertunjukan. Jadi kita harus tahu dulu nih, kita tuh mau bikin apa sih? Oh musik untuk tari, tarinya itu tari apa sih? Ceritanya gimana sih? Di awal-awal ini karakternya gimana sih? Karakter kalau di teater ini tokoh utamanya gimana sih? Tadi sudah saya singgung sedikit, misalnya di performance scoring itu bagaimana kita mengolah unsur bunyi tradisi untuk kebutuhan dramaturgi pertunjukan. Dalam hal ini mungkin pertunjukan yang modern misalkan. Jadi di tradisi itu sebenarnya kita bukan hanya memainkan lagu tradisi tetapi mentransformasikan idiom tradisi menjadi bahasa dramatik baru. Misal, oke, ada satu garapan atau garapan teater anggap di sini. Scene-nya itu dia berangkat minta izin ke ibunya, kemudian berangkat merantau gitu. Apa yang terbayang bagi teman-teman ketika mengisi itu?
Konsepnya tradisi contohnya seperti itu. Oke, kalau saya pribadi misal dulu, saya melihat ada satu dendang yang bisa mewakili itu misalkan. Ada dendang pelayaran, kawan tahu dendang pelayaran ya? Kok kadiran tahu yang gitu itu yang. Pacik pituah niniak mama, yang mau datang. Oi saluang oi, yang itu kan. Itu sebenarnya kan kalau dia dipisahkan dari pertunjukan dulu kan memang dendang yang kemudian berisi tentang pantun orang Kamarantau. Nah, ketika ada konsep yang konsep tari yang kemudian menampakkan bahwa adegan tentang merantau, wak ambil idiom tuh, kemudian wak pindahkan, wak tempel ke situ. Itu yang dimaksud sebenarnya kita bukan hanya sedang memainkan, tapi kita kemudian mentransformasikan idiom tradisi itu menjadi bahasa dalam dramaturgi pertunjukan yang lebih gadang gitu. Biasanya agar tidak terkesan hanya transformasi tahu kawan-kawan, memindahkan saja. Nah biasanya disitulah dituntut bagaimana kreativitas awak ketika menggarap itu. Misalkan biasanya dendangnya mengalir, kini kita potong-potong. Woi saluang hilang dulu tenang. Kalau di tradisi kan tidak seperti itu gitu. Nah, jadi di situ sebenarnya tuntutan dari tantangan kreativitas dari komposernya bagaimana itu tidak terkesan hanya memindahkan saja gitu loh. Nah, oke. Kemudian ada adegan bacaka misalkan, adegan silat kemudian wak mainkan misalkan apa yang melambang kalau silat atau bela diri tradisional tuh kan yang terbayang tuh bah kekuatan, bah ketegasan, pukulan, hentakan semuanya itu kan sangat sangat aksentuasinya kuat gitu. Mungkin terbayang doa waktu itu perkusi misalkan gitu. Oke, apa perkusi? Kemudian gandang tambua misalkan seperti itu. Kita ambil gandang tambua. Ada satu nyanyian atau repertuar gandang tambua yang memang merepresentasikan perang misalkan seperti itu. Gandang tambua ya tabui gitu lah. Nah itu kemudian kan wak pinjam dalam hal wak transformasikan untuk mewakili peristiwa silat itu. Sama halnya dengan bicara soal pelayaran tadi, ini tidak hanya memindahkan. Justru kalau bisa ketika dia hadir, dia tidak ada unsur kreativitas garap di balik itu gitu. Sama halnya seperti itu, baik di Saluang, Talempong, Rabab gitu. Oleh karena itu sebenarnya yang paling penting kawan-kawan harus punya banyak vocab tentang pengetahuan bank musik tradisi kawan-kawan gitu loh. Apakah kawan-kawan dari Riau misalkan seperti itu, di Minang pun banyak kan, ada yang Minang ala Dare, ala orang rantau, ala orang kepulauan di Mentawai kan banyak gitu. Oke lanjut. Ada enggak pertanyaan dulu? Lanjut. Oke. Kita masuk ke pendekatan bunyi tradisi, itu dendang itu sebenarnya bisa menjadi narasi batin, gandang bisa menjadi sentakan emosional juga seperti yang diungkapkan tadi, saluang bisa menjadi atmosfer ruang, terempong pasik bisa menjadi ritme yang kinetik. Jadi tradisi itu tidak harus hadir secara literal, terkadang yang dipakai hanyalah roh bunyinya. Ini terkait dengan yang saya bicarakan sebelumnya sebenarnya, jadi memindahkan secara literal itu seperti tadi. Kita membiak dendangku bule-bule bertempel, itu memindahkan secara literal gitu. Nah terkadang kalau tadi saya mencontohkan perlu ada kreativitas garap, misalkan dipotong-potong, terkadang bahkan itu hanya membiak rohnya saja gitu. Roh tuh kalau bahasa di kampung gitu tuh seperti membiak rasu-rasunya saja gitu. Dalam konteks musik digital contohnya, dalam konteks musik digital terkadang dalam satu adegan tuh ada dendang pelayaran tapi ndak walataannya di mixingan contoh ndak dibungku doh. Nyu di belakang saja nyu.
saya sampai saya dibuatnya pelan belakang dengan reverb tabah atau gimana caranya teman-teman lah gitu. Jadi ini hanya roh-roh raso-raso seperti itu saja yang munculnya. Atau kita tidak memainkan secara utuh, kita hanya ambil potongan-potongan melodi-melodi yang menjadi ciri khasnya misalnya. Hanya potongan-potongan belakangnya saja. Barangke kapa dari talua. Nah, misalnya hanya potong-potongan, kemudian ada seketek-seketek saya gitu rohnya itu. Begitupun misalkan di Talempong Peci yang paling yang paling umum lah Cak Dindin atau 32. Teng tung tarar udeng dung dung atararang adarudang adarang kan itu kan. Nah, kadang kan wak mambiak rohnya tuh bisa saja wak hadirkan tidak hanya di misalnya ada garapan tari, kita ndak harus hadirnya melalui instrumen talempong itu sendiri. Tiba-tiba misalkan kita pindahkan ke instrumen gitar contohnya. Tahu Jumaidil Firdaus? Dia memindahkan pola-pola saluang ke situ misalnya. Nah itu kan sebenarnya dia ndak bisa dilihat lagi sebagai talempong paci, tapi roh-roh talempong itu taraso di permainan tuh gitu loh. Bisa kita banyak cara sebenarnya, itu tergantung kreativitas garapan kawan-kawan gitu loh. Bisanya pindah kama saja gitu loh. Yang penting roh awak karena orang akrab dengan melodi Cak Dinding dan seperti itu, taradung, taradung, taradung. Kemudian awak pindahkan dengan di gitar listrik, misalkan si Fly sana main dengan gitar listrik, kemudian dengan pilihan efeknya yang kayak layering gitu loh, tabah hanya semacam ambience gitu. Nah itu mungkin yang disebut sebagai roh bunyi. Nah jadi Bang Vicky itu selalu sebelum merekam tuh, Inyo ndak mau merekam dulu sebelum Inyo mendengar bunyi akustik asli alat tuh. Gitu. Selalunya direkam, tapi Inyo harus tahu bunyi akustiknya. Ndak mau Inyo melakukan EQ di balik itu dulu gitu. Jadi tujuannya sebenarnya dia bagaimana kemudian suara instrumennya itu memang hadir secara organik, secara aslinya muncul seperti itu. Nah kalau Dewa kan talempong ini kan banyak dari organ ya kan. Jadi enggak dapet sisi human itu, sisi manusiawinya enggak dapet. VST canggih gini kan, kontak tuh ada canggihnya untuk alat musik tradisi itu. Tapi kalau bagi Wak, ditiup selalu lemah misalkan bagi awak ya. Nah ketika misalkan kawan-kawan memakai VST misalkan di VST Talempong saja lah contohnya. Ketika batapean velocity-nya itu tuh pasti sisi manusiawinya itu tidak sobor. Kalau mau memakai itu ya mainkanlah sedikit baik velocity, dinamika, apanya. Buatnya seperti manusiawinya gitu. Nah itu yang terpenting. Jadi tradisi itu bukan hanya sebagai ornamen saja gitu. Jadi bagaimana memahami tubuh itu, memahami diri Wak, potensi Wak seperti apa, kemudian awak tahu bagaimana sensitivitas terhadap ruang-ruang, baik itu ruang kontekstual maupun ruang non-kontekstual, ruang budaya dan sebagainya. Kemudian sensitif terhadap sensitivitas rasa. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Ini kan sebenarnya untuk tari kalau boleh kita kategorisasikan tariannya kan pertama unsur geraknya memang berangkat dari ketubuhan tradisi. Bagaimanapun Ali Sukri menari tetap tubuhnya tubuh Minang misalnya itu. Tetapi memang secara konseptual ini dieksekusi dalam bentuk penggarapan yang lebih kontemporer hari inilah, ada penggarapan yang lebih urban. Dia simbol-simbol tradisi itu tetap menjadi identitas tapi hadir secara samar di balik itu gitu. Nah, ketika kawan-kawan misalkan mendapatkan semacam proyekan atau kerjasama yang juga berangkat misalkan dengan garapan yang mirip-mirip seperti itu. Nah, itu penting bagi kawan-kawan memahami itu gitu. Kecuali misalnya memangnya minta tradisi benar, kemudian dari kostum pilihan ornamennya memang tradisi, ya enggak masalah secara memang literal hadirkan misalkan model pupuk gadang tadi itu menghadirkan seperti itu. Tapi karena ini bicara wilayah urban, kemudian yang terpikir Dewa waktu itu ya urban itu ya identik dengan masyarakat
masyarakat urban itu identik dengan gemerlapnya dunia malam, EDM dan sebagainya. Jadi spirit itu sebenarnya saya coba serap. Kemudian bagaimana spirit tapi tetap hadir roh tradisi di baliknya tuh. Nah, itu yang kemudian saya lakukan. Saya ambil satu sampel talempong, tong tong, kemudian dimanipulasi sedemikian rupa. Ya tergantung eksplorasi itu bisa seperti apa bentuknya. Wah, yakin kawan-kawan udah punya pengalaman dengan DAW-nya masing-masing gitu. Yang penting itu jangan takut untuk kalau istilah merusak bunyi tuh. Buek saja. Kadang kayak awak pribadi misalkan ketika ingin mapon itu, wah acak so meskipun wak tak tahu nama plugin ko, guna ko tipenya apakah kompresor ko EQ atau segala jelas cibolo diputar-putar knobnya bunyinya asik. Itu gitu. Nah kira-kira seperti itu. Kemudian juga pupuk gadang tadi itu sangat itu juga ada pertimbangan di balik kehadiran rohnya di dalam karya itu, tapi ada pertimbangan juga yang disebut sebagai pertimbangan dari aspek balancing musiknya. Kita kalau mungkin letakkannya di depannya tidak menjadi layar kalau pikir, tapi mengibaratkan tradisi itu tetap hadir meskipun terdengar samar jauh, tapi tetap ada di balik bayang-bayang kita gitu. Materi yang saya sampaikan itu berhubungan dengan pembuatan proses kreatif musik production, itu yang berhubungan dengan scoring sebenarnya. Scoring yang pada kali ini kita mengarahkan ke media untuk musik film, kemudian bisa untuk teater dan juga untuk tari. Ini sebenarnya materi yang juga saya sampaikan. Jadi bagaimana sebenarnya musik itu adalah media bahasa sebenarnya, bahasa universal. Jadi ketika kita mendengarkan musik, sebenarnya itu mendengarkan sebuah pesan yang disampaikan oleh seorang produser atau komposernya gitu. Nah, bagaimana musik itu bisa menyampaikan pesan, itu balik lagi ke kreativitas si komposernya. Entah itu dari melodi, entah itu dari idiomnya, entah dari harmoninya dan segala macamnya. Teknik dan rasa itu sebenarnya hal yang tidak bisa kita pisahkan ya. Jadi misalnya rasa kita kuat, itu kalau tekniknya itu nggak kuat juga sama juga bohong. Begitupun sebaliknya, kalau teknik kita bagus tapi rasa kita atau misalnya latar belakang musikal kita itu kurang baik atau kurang kaya akan referensi. Nah itu tuh semuanya itu berhubungan. Jadi kedua-duanya menurut saya itu nggak bisa kita melihat lah, oh bagusan ini bagusan itu yang lebih ini. Jadi menurut saya itu semuanya setara. Sebenarnya kalau kita lihat terutama di musik tradisional Minangkabau itu sebenarnya mempunyai akar tradisi yang kuat, mempunyai karakteristik yang kuat dia terutama di daerah-daerah tertentu gitu. Contoh seperti misalnya kita bisa lihat dari saluang, dari sampelong, yang dulunya digunakan orang untuk musik yang untuk mengiringi orang panen hal yang dia tanam kayak gitu. Nah, itu menjadi ciri khas dari si karakter dari si sampelongnya itu. Nah, sama halnya dengan musik-musik tradisi Minangkabau yang lain. Kalau misalnya kita lihat dari aspek musik film atau musik production, nah ini tentu menjadi hal yang unik sebenarnya. Tentunya si karakteristik dari musik tradisi ini, terutama di Minangkabau, itu mempunyai akar
cerita yang kuat seperti contoh Saluang Sirompa yang memang digunakan untuk hal-hal magis pada zaman dulunya. Nah, otomatis dia mempunyai karakteristik magis yang kuat. Nah, itu yang bisa menambah keunikan atau idiom yang besar untuk di hal sinematik. Tren atau era musik film pada saat ini ya sebenarnya semakin lama otomatis akan semakin berubah kayak gitu. Sama seperti budaya yang dinamis kayak gitu. Jadi sebenarnya menurut saya untuk sekarang dengan AI, dengan perkembangan referensi yang cukup mudah untuk dicapai oleh praktisi-praktisi produser musik, itu akan menjadi sebuah keunggulan sebenarnya. Itu bisa menjadi sebuah privilege di mana di era sekarang orang dapat dengan mudah menemukan referensi-referensi yang baru, sehingga itu menjadikan produser-produser musik sekarang itu menjadi lebih kaya akan referensi-referensi. Otomatis ini akan berhubungan dengan karyanya. Semakin banyak referensinya, semakin banyak hal yang mereka analisis, otomatis mereka akan semakin kaya juga dari hasil dari karyanya. Pesan-pesan sih menurut saya yang penting semangat, yang penting kita harus fokus. Kalau saya basicnya adalah di musik barat, tapi pada akhirnya saya belajar di musik production, audio production. Jadi kita harus tahu ke depannya itu tuh kita mau jadi apa gitu. Kalau emang mau jadi produser musik, emang kita menjadi apa di bidang scoring film seperti itu, ya kita memang harus dari sekarang kita harus tahu, oh kita harus belajar di mana, oh kita harus mendapatkan link dari mana, oh kita harus belajar sinematik, kita harus belajar apa hal yang ada di film atau hal yang ada di musik seperti itu. Nah, otomatis dengan seperti itu cita-cita atau hal yang diharapkan itu akan semakin dekat. Nah, itulah pesan saya, ya kita harus fokus, kita harus semangat sebelum target kita tercapai, sebelum jangan kendor dulu. Kita harus maju terus sampai kalaupun targetnya tercapai, jangan sampai situ. Cari lagi target yang lain. Nah, sebenarnya tantangan itu ya bisa dibilang cukup kompleks. Tetapi itu bukan tantangan yang tidak bisa diatasi. Sebenarnya apapun itu jenis keseniannya, apapun maupun itu musik ataupun yang lain, itu bertumpu pada daya nalar kreativitas teman-teman sendiri. Perbedaan yang paling signifikan adalah ketika teman-teman itu membuat musik untuk pertunjukan musik, itu mereka cenderung lebih bersifat individual. Artinya baik dari segi konsep, ide maupun yang lain bertumpu pada si komposer atau si produser yang memproduksi musik itu sendiri. Nah, ketika musik bertemu misalkan dengan film atau video, itu juga terjadi pertemuan dua pikiran di situ. Yang mana satu pikiran si komposer, kedua yaitu pikiran si sutradara atau si koreografer dalam tari, atau si sutradara juga dalam teater. Nah, sebenarnya PR-nya adalah bagaimana dua kreator ini bisa saling menyatukan pikiran sehingga saling menemukan satu benang merah. Oh, ini karya ini mau diarahkan kemana loh gitu. Jadi si komposer juga harus paham konsep filmnya seperti apa, kemudian alur dramatik filmnya secara visual itu seperti apa, begitupun dengan si sutradara misalkan. Mereka setidaknya punya beberapa referensi pemahaman bahwa di sini saya ingin musiknya yang sedih, atau saya hanya ingin di sini bahkan hening gitu loh. Jadi sebenarnya PR-nya adalah bagaimana menyatukan dua pikiran itu sehingga tercipta sebuah karya yang memang kompleks. Identitas musik tradisi itu sebenarnya terletak pada bukan hanya pada bunyinya ataupun bukan hanya terletak pada artefak alat musiknya gitu loh. Musik tradisi itu kompleks. Musik tradisi itu dia selalu disertai dengan konteks-konteks yang lebih besar di balik di luar sana gitu. Jika kita bicara musik tradisi, sebenarnya kita juga bicara soal kosmologi yang besar di luar teks musik itu sendiri. Nah, ketika tradisi itu hadir, kemudian hadir misalkan di dunia kreativitas, misalkan di dunia pertunjukan musik, ataupun di dunia film atau teater,
tradisi itu bahkan bisa hadir sebagai roh. Oleh karena itu, makanya materi kemarin juga kita bahas soal itu, bahwa meskipun ada karya tari misalkan yang berangkat dari suatu peristiwa yang urban, tetapi dalam hal itu dia tetap memikirkan aspek nilai tradisinya. Jadi teman-teman itu ditantang bagaimana dia menghadirkan unsur tradisi ini menjadi bunyi-bunyian yang lebih urban, tetapi tidak hilang roh tradisinya. Ya, berbagai macam trik sih sebenarnya. Misalkan teman-teman itu mengambil roh dari pupuk gadang contoh kemarin, atau saluang. Nah, kemudian dilakukan semacam manipulasi suara di dalam pertunjukan kontemporer misalkan, dengan permainan reverb atau delay yang panjang atau sound design lainnya sebagai itu. Jadi bagi saya musik tradisi itu bukan hanya soal suaranya, bukan hanya soal artefak atau alat musik yang tampak, tetapi rohnya tetap hidup selagi itu dipahami sebagai bagian dari musik tradisi itu sendiri. Dalam menciptakan sebuah musik, ya musik itu kan bisa dipahami sebagai representasi individu. Ketika mereka menciptakan musik, saya pikir setidaknya mereka sudah punya gagasan utama dalam pikiran mereka. Meskipun belum di breakdown dengan baik, apakah itu menjadi ide, kemudian menjadi konsep, menjadi gagasan, kemudian menjadi konsep. Setidaknya saya yakin semua teman-teman ketika bikin musik, dia sudah punya satu ide utama. Oh, saya ingin bikin lagu tentang cinta, itu sudah ide gitu loh. Meskipun belum dideskripsikan melalui narasi yang kompleks, anggap seperti itu. Bahkan ada juga suatu peristiwa ketika musik itu tercipta dari kekosongan pikiran. Ini misalkan dalam satu pengalaman saya ketika di suatu malam saya tidak memikirkan apapun tentang apa, tapi saya hanya membiarkan tangan itu mengalir di atas piano atau di atas alat musik lain. Kemudian saya klik record di DAW dan musik tercipta begitu saja. Jadi ketika pertanyaannya mau narasi dulu ataupun bunyi sendiri pun, ya itu banyak faktor yang mempengaruhi. Dan itu tergantung metode masing-masing teman-teman. Minangkabau itu sangat kaya dengan potensi musik-musik tradisinya. Baik itu musik-musik tradisi yang bersifat perkusi seperti talempong, canang, gandang, dan sebagainya, yang berkembang di jalur di dataran tinggi kita, di Darek kalau kita sebut, ataupun musik-musik yang berkembang di daerah dataran rendah, misalkan di Padang ini salong pawu, gamai, akordeon, dan sebagainya. Banyak sekali kesenian kita. Ya, jika kita lihat di Sumatera Barat, misalnya kita juga punya potensi musik-musik kepulauan, musik-musik mentawai dalam hal ini. Nah, itu adalah sesuatu yang seperti mutiara yang sangat berharga. Ingat, orang ke Indonesia, saya mengutip salah satu pendapat teman saya, orang ke Indonesia itu bukan untuk berobat, bukan untuk beli mobil, ataupun untuk belajar membuat mobil dan sebagainya. Tapi orang datang ke Indonesia untuk melihat bagaimana seni, budaya, dan tradisi itu hidup di tengah-tengah masyarakat. Saya Rianda Putra, berasal dari Padang. Walaupun berkarya se-ekspor mungkin, semodern mungkin, tapi tetap berpijak kepada tradisi kita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Clara Francisca Harrison. Aku kelas 2 SMK 7 Padang. Kesan dan pesan, yang terutama kesan dulu. Di sini aku tentunya banyak belajar banget. Karena aku kan masih kelas 2 SMK, jadi kayak baru-baru belajar gitu kan, Bang. Apalagi di sini juga banyak kayak senior-senior yang udah paham banget sama musik tentunya. Terus aku bisa belajar
selain di sekolah gitu kan. Jadi kayak banyak banget deh manfaat selama mengikuti workshop ini gitu. Oke, semoga workshop komposisi musik tahun depan ada lagi dan tentunya merekrut banyak musisi-musisi lagi untuk untuk ikut acara ini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Ananda SSN. Saya selaku sebagai seniman yang berasal dari Kota Padang, Sumatera Barat. Baik, selama workshop ini saya mendapatkan banyak ilmu dari narasumber kita. Juga mendapatkan banyak teman yang bisa menambah relasi, sosialisasi juga jadi meningkat. Nah, untuk pesannya yang ingin saya sampaikan di dalam workshop ini, semoga kedepannya di tahun depan lagi ada workshop ini dan seniman-seniman yang lain atau musisi-musisi lainnya juga bisa ikut bergabung, berkontribusi dan menambah ilmu di workshop yang diadakan Taman Budaya. Nama saya Rofi Rahmatullah, berasal dari Kota Sulunto. Saya pernah berkuliah di Institut Seni Indonesia Padang dan alhamdulillah lulus di tahun 2023. Kesan dan pesan untuk acara workshop komposisi musik menghidupkan narasi melalui akar tradisi ini yaitu lebih banyak relasi pertemanan dan banyak bertukar pikiran dengan narasumber-narasumber yang dihadirkan kayak Bang Indra Arifin dan Bang Muhammad Dari. Baru begini karena itu kalau tadi ada beberapa kendala dari orangnya. Bahwasannya di karya ini ada kesilangan budaya antara budaya Sumatera Barat dan budaya Sumatera Selatan. Kedua karya Wanting Gabung. Jadi karya musik hari ini kami garap dari salah satu pola permainan tempo pancing yaitu lagu Rumah Gadang. Pola tersebut kami kembangkan berdasarkan materi yang dibahas sebelumnya. Coba mengiringi tari ini dengan ilustrasi dengan gaya kami sendiri, Bang. Lihat kebiasaan dan sebuah makna transisi dari bagian musik yang berubah serta leitmotif yang punya gaya yang berbeda-beda dalam setiap bagian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Syarifah, biasa dipanggil Ina. Saya berasal dari Kabupaten Sijunjung. Kesan dan pesan saya selama mengikuti workshop ini, yang pertama tentunya saya bersyukur sekali bisa mendapatkan ilmu baru, terutama dalam proses penggarapan musik di sini ya. Dan untuk pesannya, semoga kedepannya lebih banyak lagi wadah bagi kami anak-anak muda untuk bisa mengembangkan potensi kami khususnya di bidang seni tradisi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Dewi, saya berasal dari Kota Padang. Kesan dan pesan saya terhadap workshop komposisi musik ini, saya sangat senang karena dengan adanya komposisi musik ini kami bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru, kami dapat mengetahui informasi tentang komposisi musik lebih lanjut dari narasumber yang sudah memberikan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Taman Budaya selalu maju, selalu kreatif dan selalu memberikan wadah bagi kami-kami yang lebih pencinta ke tradisi.